وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali bersama-sama membaca dan mempelajari di antara ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran-ajaran beliau pastilah akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya, karena beliau adalah utusan Allah, di mana Allah senantiasa memerintahkan, menyuruh kepada Rasulullah untuk mengajarkan umat manusia ini, yaitu ajaran-ajaran yang dapat membawa kepada rahmat dan surganya, dan dapat menjauhkan diri dari murka dan nerakanya. Alhamdulillah. Adapun yang kita akan sama-sama pelajari di sini adalah tentang hal yang berkaitan dengan sifat manusia. Jadi sebagaimana kita sudah pahami bahwa kita ini hidup bermasyarakat, bahkan kita hidup berkeluarga, di mana terkadang kita ketika hidup bersama orang lain, apakah itu tetangga, sahabat, bahkan keluarga, terkadang ada hal-hal yang menimbulkan marah, murka ya dalam diri kita. Karena marah atau murka itu adalah merupakan tabiat atau merupakan sifat di antara sifat-sifat manusia yang buruk. Kecuali jikalau marah atau murka ini dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marah ini adalah perbuatan yang terpuji. Tetapi pada umumnya kita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pribadi kita mudah terpancing emosi, kita mudah terpancing amarah, kita mudah terhanyut oleh tabiat buruk kita, yaitu emosional. Kita kadang-kadang memiliki sifat yang temperamental, mudah marah. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW telah membimbing kita agar kita ini dapat mengendalikan amarah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampun dari Rabb kalian dan juga kepada surga yang luas. Surga itu adalah seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Itu orang-orang yang suka menginfakkan harta mereka di waktu lapang ataupun sempit. Ya. Kemudian wal kaziminal ghaiza. Ya, sifat orang bertakwa yang dijamin, yang akan dijanjikan yaitu ampunan dan surga itu adalah orang yang wal kazimin, orang yang dapat mengendalikan, yaitu al-ghaiz, amarah, wal afina aninas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sifat mengendalikan amarah, tidak terpancing emosi, tetap dingin hati, ya, padahal dia berhadapan dengan orang yang mencaci maki, memfitnah dia atau melakukan keburukan-keburukan, dia tetap tidak merespon sikap orang-orang itu dengan amarah. Padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah itu, tapi dia lebih suka mengendalikannya, dia tidak terpancing. Maka itulah sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ampunan dan juga surga. Ya. Itu sebagaimana di dalam Al-Quran Allah memuji. Begitupun Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man kazoma ghaizan wa huwa yastati'u ayunkidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayil huri sya'a. Jadi barang siapa yang dapat mengendalikan al-ghaizan, amarah, dapat mengendalikan amarah murkanya, wahwa padahal dia yastati sanggup ayung kidahu, pada sanggup untuk melampiaskannya, dia mampu untuk melampiaskan amarah karena yang dimarah itu anaknya barangkali atau pegawainya,
Dia mampulah melampiaskan amarahnya, tapi dia lebih suka mengendalikannya. Maka ada Allah nanti akan memanggilnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di tengah-tengah pemimpin para makhluk, sampai Allah memilihkan untuk dia fi ayyi huril sampai Allah nanti memilihkan untuk dia, yaitu bidadari mana yang dia inginkan. Jadi balasannya adalah Allah nanti akan menggolongkan dia sebagai pemimpin para makhluk, dan nanti Allah akan pilihkan bidadari yang diinginkan oleh orang tersebut dalam utamannya. Ya, jadi jangan kita ini menyepelekan. Ya, jangan kita menganggap enteng pengendalian amarah ini. Memang nggak mudah mengendalikan amarah. Apalagi menghadapi anak yang sulit untuk dididik atau diajarkan, dinasihati. Kita punya tetangga yang semaunya sendiri bersikap. Kita punya anak buah yang susah untuk ditegur. Ya, atau siapa lagi? Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka itu akhlaknya buruk. Ya. Nah, ketika saat itulah kita dibutuhkan ia memiliki sikap yang arif, yang bijak, yaitu mengendalikan amarah. Begitu juga pahala yang lain. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, an Abi Umar, dari Abu Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'ati ghaizin kazamaha abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada balasan pahala yang lebih besar di sisi Allah daripada balasan, yaitu rasa marah, rasa dongkol, kesal yang dia dapat yang seorang hamba dapat mengendalikannya dalam rangka mencari wajah Allah. Jadi pahala yang paling besar yang akan diperoleh oleh seorang hamba adalah ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang membuat dia marah, yang membuat dia murka, yang membuat dia kesal, tetapi kemudian dapat mengendalikannya, dan dia mengendalikan itu adalah karena Allah. Nah, dia kelak akan mendapatkan pahala, yaitu ganjaran yang paling besar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang terbesar adalah ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang membuat kita marah, yang membuat kita kesal, lalu kita kendalikan amarah kita. Maka dengan sebab itulah Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang paling besar. Begitu juga dari Anas berkata, ya, atau bercerita, Inna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang mereka sedang mengangkat sebuah batu. Kemudian Rasul bertanya, ma yasna'u haula, apa yang mereka sedang kerjakan? Mereka sedang apa itu, mengangkat batu itu? Kemudian faqalu, mereka kemudian menjawab, yurfa'una hajaran yuridu syiddah. Mereka mengangkat batu itu untuk menunjukkan, yaitu kekuatan. Siapa di antara mereka yang paling kuat mengangkat batu itu? Faqala Nabi SAW, maka Rasul kemudian berkomentar dengan perkataan orang-orang itu. Ala adulukum ala man huwa asyadu minhu, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih kuat daripada mengangkat batu? Apa itu? Rajulun zolamahu rajul, seseorang yang dizulimi oleh orang lain, fakazuma ghaizahu, lalu dapat mengendalikan amarahnya. Berarti fagolabahu, ia dapat mengalahkan orang yang membuat dia marah, wa golaba syaitonahu, dan dia dapat mengalahkan setan yang membuat dia marah, wa golaba syaitona sohibihi, dan dia dapat mengalahkan setan orang yang orang yang ya membuat dia marah. Ya, jadi dia dapat menahan amarahnya, berarti dia mengalahkan orang yang membuat dia marah. Dia juga dapat mengalahkan setan yang ingin dia itu marah, dan dia juga dapat mengalahkan setan orang yang membuat dia marah. Jadi ya, dia dapat mengalahkan tiga hal. Dia, orang yang membuat dia marah, setannya dia yang ingin dia marah, atau setan orang yang membuat dia marah. Nah, itulah orang yang paling kuat. Bukan orang mengangkat beban. Ya, apakah itu batu, ya apakah itu besi yang dia angkat, atau mengangkat beban berapa kuintal. Bukan itu yang dikatakan kekuatan. Jadi kalau orang mampu dapat mengendalikan amarah, dia tidak terpancing emosi, dia tidak terpancing amarahnya,
ya dia tidak temperamen saat itu, ya berarti orang ini adalah orang yang kuat. Ya, nah itulah keutamaan orang yang dapat mengendalikan amarah. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, memang kita hidup di masyarakat ini dengan aneka ragam ya manusia yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Bahkan kita jumpai banyak orang-orang yang akhlaknya buruk. Apakah itu di jalan, supir-supir misalnya, atau di pasar misalnya, atau bahkan di rumah kita sendiri. Ya ada orang-orang yang selalu memancing kita marah, memancing kita emosi. Maka belajarlah untuk mengendalikan amarah. Jangan terpancing emosi. Belajarlah sabar. Dan kita melakukan ini dalam rangka mencari keridhaan, mencari pahala, mencari ganjaran di sisi Allah. Ya mudah-mudahan Allah membimbing hati kita untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa ridho, untuk senantiasa kita dapat mengendalikan amarah kita, sehingga kita akan terus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sekali lagi mudah-mudahan itu berfaedah untuk kita seluruhnya, khususnya untuk saya dan keluarga saya. Hendaklah kita belajar mengendalikan amarah, dan yang penting lagi adalah jangan kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain marah, apalagi membuat orang tua marah. Ya, membuat ibu atau ayah marah, atau bahkan membuat saudara-saudara kita marah, yang akan menyebabkan keburukan dalam diri kita. Itu saja yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan berfaedah. Dicukupkan, walhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم